itu ditaati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana? Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, status justice kolaborator Eliezer sempat dipertanyakan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Sambo dalam persidangan sebelumnya. Bagaimana kemudian pihak Eliezer menyikapi hal ini? Kita langsung tanya karena kita masih bergabung bersama Pak Heri, pengamat hukum, ada Bu Susi juga dari LPSK dan juga pihak kuasa hukum dari Eliezer, Pak Roni Talapesi. Bang Roni, dalam persidangan sebelumnya, Bang Roni sempat dihadirkan saksi ahli dari pihak Verdi Sambo yang kemudian mempertanyakan status justice kolaborator Eliezer. Tanggapan Anda seperti apa terkait hal ini? Menurut saya Mas Agung, bahwa ahli pidana yang dihadirkan seharusnya sepatutnya tidak mempersempit dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ya. Mungkin nanti Ibu Susi akan lebih menjelaskannya, tetapi dari kami bahwa sudah sangat jelas terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 5 ayat 2 itu sudah diatur ya. Dan yang menjadi catatan kami adalah ketika ahli pidana ini menyampaikan terkait dengan serious crime. Nah, buat kami dalam perkara ini pembunuhan berencana ini adalah tindak pidana kejahatan yang serius. Kenapa yang serius? Karena ini sudah terlihat ya bagaimana proses persidangan ini, kemudian bagaimana fokus dari publik, kemudian kasus yang awalnya berbelit-belit, TKP rusak, kemudian pengrusakan barang bukti oleh Verdi Sambo, dan coba untuk mengkaburkan peristiwa pidana ini. Nah, menurut kami ini adalah peristiwa pidana yang serius, bukan peristiwa pidana yang tidak serius. Tetapi sekali lagi bahwa saya pikir bahwa hakim kan yang sampaikan berulang-ulang, yang berbelit-belit itu kelihatan siapa hakim sampai menegur. Kemudian yang tidak bersesuaian. Ini kita sampaikan fakta persidangan ya. Sampai hakim yang berulang-ulang menegur dari para saksi ini atau terdakwa ini. Jadi kami pikir bahwa yang sebenarnya ketika coba untuk menyudutkan Richard Eliezer terkait status GC-nya, menurut kami itu klien kami sudah konsisten ya. Fakta persidangan sudah yang disampaikan, kemudian terkait keterangan dari klien saya, ini yang disampaikan tidak utuh. Kalau fakta persidangannya kan ya kita balik lagi ke fakta ya, bahwa klien saya menyampaikan memakai sarung tangan itu di dalam rumah duren 3. Bukan dari rumah saguling. Tetapi ini kan coba dibangun opini bahwa klien saya menyampaikan bahwa Verdi Sambo memakai sarung tangan dari rumah saguling. Nah, tapi kan klien saya menyampaikan dia melihat Verdi Sambo di dalam rumah duren 3. Ini untuk memperkuat juga keterangan dari Romer bahwa dia melihat saudara Verdi Sambo memakai sarung tangan. Nah, kemudian di fakta persidangan kan terungkap, kalau seandainya saudara Verdi Sambo tidak memakai sarung tangan, harusnya ada jejak DNA di senjata HS milik almarhum. Di mana keterangan Verdi Sambo dia sampaikan bahwa dia memakai senjata HS milik almarhum Joshua untuk menembakkan tembok. Nah, tetapi jadi pertanyaan, kalau seandainya dia tidak memakai sarung tangan, harusnya ada jejak DNA di senjata HS milik almarhum. Itu catatan kami yang pertama. Yang kedua, terkait CCTV yang ada di rumah saguling, kalau kita melihat bahwa hakim pun menyampaikan bahwa CCTV tersebut tercecer. Kenapa kita sampaikan tercecer? Bahwa fakta persidangan terungkap bahwa yang diserahkan kepada penyidik adalah flash disk, bukan DVR. Saya juga sudah tanyakan kepada Verdi Sambo, di mana CCTV lantai 2, lantai 3. Dia sampaikan bahwa lantai 2 dan lantai 3 itu rusak. Nah, menurut kami, kenapa ini tidak masuk akal? Karena rumah itu rumah baru, rumah besar. Kemudian kenapa hanya diserahkan CCTV yang ada di lantai 1, tetapi dipilih-pilih juga CCTV tersebut, tidak semuanya diserahkan. Jadi ini sebenarnya fakta persidangan yang coba mereka
menyudutkan Richard Eliezer terkait dengan keterangan Richard Eliezer sehingga coba untuk mengganggu status dari justice collaborator dari Baradae atau Richard Eliezer. Dan kita lihat juga kan di dalam kita coba konfirmasi ke Bu Susi langsung kalau begitu. Bu Susi, tetapi mungkinkah kemudian status justice collaborator Eliezer akhirnya digugurkan? Sampai sejauh ini tidak ada alasan, tidak cukup alasan. Soalnya kami sudah sudah mengecek semua keterangan, semua bukti yang berkesesuaian dengan keterangannya Richard dan konsistensi Richard. Kita semua sudah cek, bahkan juga kita cek syarat yang ada di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban berkaitan dengan syarat-syarat menjadi justice collaborator, dan kami firm bahwa sampai sejauh ini Richard memang layak disematkan sebagai justice collaborator dalam kasus ini, apalagi dia banyak komitmen dan konsistensi untuk itikat baiknya ya mengungkap kejahatan ini sampai detik ini. Oke, kepada ahli pakar hukum pidana. Tadi sempat disebutkan bahwa justice collaborator ini apa benarkah memang hanya bisa diterapkan kepada status atau kasus-kasus yang bersifat besar seperti contohnya narkotika dan juga korupsi, tetapi tidak untuk kasus pembunuhan berencana? Kebetulan di sebelah saya ini ada narasumber yang orisinil ya, Mas ya, bahwa bila bisa dicek Bu ya, bahwa di Undang-Undang 31 tahun 2014 ya tentang LPSK yang terbaru itu kan berkaitan dengan yang diperdebatkan di persidangan pertanyaan Mas kemarin itu kan di pasal 28 tadi sudah disinggung sama Bu Susi. Dan dalam konteks penjelasannya, jadi kita membaca pasal itu nggak cukup di situ. Kita baca dalam konteks penjelasannya. Di penjelasannya memang disebutkan tindak pidana tertentu ya Bu ya. Contohnya terorisme, korupsi dan lain sebagainya, narkotika. Dan di akhirnya ada kata dan tindak pidana lainnya ya Bu ya. Nah, itu berarti kaitannya dengan tafsirnya adalah salah satu tindak pidana umum. Jadi pembunuhan masuk. Ya, termasuk pembunuhan tadi. Tapi saksinya misalnya memang membutuhkan perlindungan karena ada tekanan psikologis yang luar biasa dan lain sebagainya. Baik. Terakhir saya mau ke Bang Roni, singkat saja Bang Roni, melihat kondisi-kondisi ini dalam persidangan dan juga ke depannya, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mempertahankan posisi Eliezer sebagai justice collaborator? Ya, sebenarnya Mas Agung ini sudah menjadi kerangka pembelaan kami ya, bahwa kami memulai dengan psikolog ya, kemudian tadi kami hadirkan juga filsafat, ahli filsafat moral juga. Ini menjadi satu rangkaian pembelaan kami dari filsafat moral, kemudian dari psikolog klinik, kemudian ada psikolog forensik, dan nanti kita akan tutup dengan ahli pidana. Ini akan menjadi satu rangkaian di mana pembelaan kami yang akan kami sampaikan di persidangan. Tentunya kan terkait dengan sikap batin, kami fakta persidangan kan sudah terungkap juga dari ahli dari JPU juga sampaikan. Dan ini kita memperkuat juga keterangan ahli dari kita, dan ini akan kita tutup dengan keterangan dari ahli pidana, di mana nanti akan kita tuangkan dalam pledoi kita. Jadi sebenarnya ini menjadi satu pembelaan yang secara terstruktur ya. Jadi sehingga target kami terkait dengan pembelaannya tentunya target maksimal, pembelaan maksimal kepada Richard Eliezer. Terima kasih Mas Adi. Baik, kita kawal sidang ini bersama-sama lagi. Pak Heri, Bu Susi, terima kasih atas waktunya. Bang Roni, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Berita Satu Sore. Tentunya kita juga mengharapkan nanti akan ada putusan yang sama-sama dan termasuk kerangka kasus ini juga bisa terbuka seterang-terangnya agar publik juga bisa mengetahui. Kita kembali ke studio Gatot Subroto bersama rekan Patricia.